Bapa yang kudus, Bapa yang Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami dalam setiap langkah hidup kami. Terbukti nyata hingga sampai saat ini kalau kami ada, kami bisa berjumpa satu sama yang lain. Di tempat ini kami percaya bahwa Tuhan masih mengizinkan kami hidup. Terima kasih Bapa dengan doa kami, dan kami siap untuk menyerahkan isi hatimu kepada umat Tuhan di sore hari ini. Yang duduk berjualan, bahkan yang datang belanja, Tuhan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan di sore hari ini yang saya bawakan kepada saudara. Kadang-kadang manusia berkata bahwa Yesus sering mencobai syariat kita. Yang saya mau sampaikan bahwa Allah tidak pernah mencoba yang jahat kepada kita. Nanti saya akan bagikan firman Tuhan kepada saudara. Haleluya. Kadang-kadang kita salahkan Tuhan. Yang saya mau sampaikan kepada saudara, kita sebagai manusia, kita tidak bisa menyalahkan Tuhan. Firman Tuhan di sore hari ini saya akan sampaikan kepada saudara. Yaitu dalam 1 Korintus pasal 10. Haleluya. Ayat 12 dan 13. Di sini saya akan sampaikan Injil atau firman Tuhan kepada saudara dengan judul perikop Israel sebagai suatu peringatan. Ayat 12 berkata di sini, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya jangan ia jatuh. Ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi firman Tuhan ini sangat jelas, saudara. Firman Tuhan ini ya dan amin. Dia merubah setiap hidup kita. Kalau kita lihat di sini bahwa firman Tuhan berkata, Israel sebagai suatu peringatan. Berarti Bapak Ibu dengan saya sebagai orang-orang yang Tuhan terus memperingatkan saya dengan saudara. Amin. Haleluya. Kalau kita tidak diperingatkan oleh Injil, ingat bahwa manusia akan semakin hari semakin jahat. Ini firman Tuhan, saudara. Saya akan terus bagikan. Di ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Jadi firman Tuhan sangat jelas. Pencobaan-pencobaan yang saya dengan saudara dalam alami itu pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan saudara. Tuhan, haleluya, kemampuan saudara. Tuhan tahu kekuatan saudara, karena Tuhan tidak bisa memberikan haleluya kita sampai melebihi kekuatan kita, karena kekuatan manusia terbatas. Amin. Haleluya. Kita terus lanjut. Ini firman Tuhan. Haleluya. Saya akan terus bagikan. Ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Allah tahu, haleluya, keterbatasan manusia seperti apa. Bahkan kekuatan yang manusia dapat itu terbatas, karena Allah melihat setiap kekuatan manusia. Haleluya. Kita lanjut. Haleluya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Haleluya. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai. Haleluya. Yesus sendiri berkata, Dia tidak akan bisa membiarkan saya dengan saudara dicobai. Haleluya. Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan datang sore ini kepada Bapak Ibu dengan saya, supaya setiap masalah kita tidak bisa salahkan Tuhan. Kadang-kadang kita bilang Tuhan itu tidak adil, padahal Tuhan itu sudah adil dalam hidup kita. Kadang-kadang kita punya masalah, kita bilang Tuhan tidak adil. Kadang-kadang kita punya keluarga masih sehat, tiba-tiba dipanggil pulang, haleluya, tiba-tiba meninggal, kita salahkan Tuhan, kita bilang Tuhan tidak adil. Hello saudara, sebagai manusia jangan kita keliru. Haleluya. Karena Yesus berkata, pencobaan-pencobaan
alami, haleluya, tidak melebihi kekuatan yang Tuhan. Tuhan tahu bahwa batas manusia punya kekuatan, maka itu terus Alkitab memperingatkan saya dengan saudara. Kenapa bangsa Israel terus diperingatkan oleh Allah? Haleluya. Saya mau sampaikan kepada saudara, kalau kita kembali ke atas, firman Tuhan berkata di sini, kalau kita kembali ke atas di ayatnya yang ke-8, dia bilang begini, jangan kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada suatu hari, yaitu 9 ini satu hari, haleluya, haleluya, jangan kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Firman Tuhan sangat jelas, karena bangsa ini, bangsa Israel, terus menyalahkan Tuhan, bilang Tuhan tidak adil. Maka apa yang terjadi? Murka Tuhan membinasakan bangsa ini, bukan 1-2 orang yang mati, tetapi ribuan orang yang mati. Maka itu firman Tuhan terus mengingatkan saya dengan saudara, sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen, ingat bahwa ini pesan Tuhan sore hari ini. Amin. Haleluya. Jadi kalau pencobaan-pencobaan yang datang, yang kita salahkan Tuhan saudara. Sebab manusia dicobai karena oleh keinginan manusianya sendiri. Saya akan buktikan lewat Injil Allah. Di dalam surat Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12, dia berkata begini, pengujian dan pencobaan. Ayat 12 berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ayat 13 dan begini, apabila seorang dicobai, jangan ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Allah tidak pernah mencobai yang jahat bagi saya dengan saudara Bapak Ibu. Amin. Kita manusia yang sering mencobai Tuhan. Kita manusia yang sering menyakiti hati Tuhan dengan berbagai macam dosa-dosa yang kita lakukan. Haleluya. Firman Tuhan di sore hari ini datang kepada saya dengan saudara sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang sudah dimeteraikan oleh Allah, bahwa Yesus tidak lalai menepati janjinya bagi Bapak Ibu Saudara dengan saya di sore hari ini. Artinya kita bersyukur bahwa kita bangun dari tempat tidur kita, pada saat pagi kita bangun, kita bisa melihat matahari haleluya, dan terbenamnya di haleluya di barat. Kita lihat dari timur turun di barat. Kalau setiap hari kita lalu itu, kita lihat, kita bangun pagi, kita bisa melihat matahari, tandanya Tuhan masih mengizinkan Bapak Ibu dengan saya masih hidup. Amin. Saya mau kasih tahu bagi Bapak Ibu dan saudara, orang semua, kecil, besar, tua, muda, dunia tidak kekal bagi saya dengan saudara. Maka di pesan Tuhan, mari kita cari Tuhan. Carilah aku maka kamu akan hidup. Amos pasal 5. Amal 45 ayat 3 berkata, carilah aku maka kamu akan hidup. Kita cari Tuhan maka kita akan hidup. Haleluya. Firman Tuhan sangat jelas bagi saya dengan saudara. Kita lanjut. Haleluya. Kita kembali ke 1 Korintus 10 ayat 13. Dia berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ini kita lihat, tidak melebihi kekuatan